من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق واتقوا الله الذي تساءلون به Sadaqallahul azim. Itu adalah bahagia, tidak mungkin. Bahagia orang banyak duit. Hati yang bikin kita bahagia. Apakah kita mensyukuri dengan sedikit kecil ini? Kalau kita syukuri, biar kecil, kalau kita gunakan untuk hidup, maka itu orang yang Contoh. Maka dari itu, dalam tiap detik, dalam tiap hari kita harus ada peningkatan. Peningkatan terutama dalam keimanan. Jangan meningkatkan dalam keduniaan. Kalau kita melihat ke dunia, kita lihatnya ke bawah. Masih banyak orang di bawah kita. Masih banyak orang yang perlu kita bantu. Tapi kalau menurut masalah ibadah, kita lihat ke atas. Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sing kula hormati Bapak Haji Al Mukarram Bapak Juwali yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu diberkahi. Amin. Sampai akhir hayatnya beserta keluarga dan masyarakat seluruh Sempuk Kelapa Endep yang berbahagia. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan apa itu yang disebut dengan syukur nikmat. Syukur artinya yaitu menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya syukur. Menerima apa adanya, apa yang kita miliki.
Kebahagiaan itu bukanlah harta yang berlimpah, emas bergelimpangan, uang numpuk, tapi hati yang disebut itu orang yang berbahagia, yaitu menerima walaupun ia sedikit, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang yang berbahagia. Sedikit uang yang kita miliki akan merasa cukup kalau kita gunakan untuk hidup. Tapi sebaliknya, berlimpah harta, banyak uang tidak akan merasa cukup kalau kita gunakan untuk gaya hidup. Maka dari itu, hidup dengan gaya hidup beda. Kalau hidup, tentunya kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Sementara gaya hidup yaitu untuk menunjukkan image atau untuk menunjukkan kemampuan kita mengenai dunia, itu nanti timbulnya kesombongan. Bahwa kita paling tinggi, kita paling kaya, itu sombong. Dan orang sombong itu adalah temannya setan. Dan setan itu kelak akan menemani kita di akhirat. Hadirin yang berbahagia, maka dalam menempuh hidup ini, kita harus kuatkan iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah bahwa Allah tidak akan berhenti-berhentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Sebagaimana keterangan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini mengenai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Allah tidak cukup kita kasih, Allah tidak cukup kita pinta. Allah selalu mengucurkan rezeki kepada kita. Bapak, maka pada kesempatan ini saya anjurkan kepada hadirin sekalian, perbanyak uang. Karena uang adalah untuk ibadah. Jangan katakan kau uang itu membawa masalah. Uang tidak akan dibawa mati, tetapi tidak sedikit orangnya yang tidak punya uang terasa mati. Tapi sebaliknya, orang banyak mengatakan uang itu banyak masalah, tetapi ada yang menyatakan lagi banyak masalah bisa diselesaikan dengan uang. Maka bodoh sekali orangnya kalau menyatakan uang tidak bisa dibawa mati. Saya anjurkan uang bisa dibawa mati. Contohnya, apakah kita bersodakoh hanya dengan modal keinginan saja, tidak dengan modal? Tentunya pakai uang. Kita meninggal apa pakai Uang. pakai apa? Maka uang adalah tujuan utama untuk ibadah kepada Allah, jangan tujuan yang lain. Maka dari itu, dalam menempuh hidup yang fana ini, mari kita siasati hidup kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kepada Allah kita bersandar, jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan bersandar kepada orang kaya. Tentu orang kaya suatu saat akan bangkrut. Jangan bersandar kepada jenderal. Jenderal suatu saat akan pensiun. Tapi kita bersandar kepada Allah, zat yang tidak ada pensiunnya, zat yang tidak ada gugur atau bangkrut. Allah tidak akan bangkrut, Allah tidak akan pensiun, tetapi Allah kekal abadi yang akan menolong kita baik kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menganjurkan kepada hadirin sekalian untuk dalam setiap detik, setiap saat, kita harus tingkatkan kehidupan kita. Tentunya dalam kehidupan menuju akhirat, kita harus
perbekali diri kita dengan bekal takwa. Karena dengan takwa ini adalah jembatan menuju ridho Allah. Segala aktivitas kehidupan kita adalah bukan masalah kita infak yang banyak, bukan sodakoh yang banyak, bukan menolong orang yang banyak, tetapi takwa dan keikhlasan yang Allah nilai. Buat apa ikhlas yang banyak? Buat apa sodakoh yang banyak? Buat apa harta bergelimang kalau hanya untuk dipandang oleh manusia saja? Tinggi di hadapan manusia belum tentu tinggi di hadapan Allah. Lebih baik kita rendah di hadapan manusia tapi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan menyatakan, barang siapa yang memperbaiki hari ini, maka itulah yang disebut orang yang beruntung. Tetapi apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang-orang yang merugi. Tapi lebih dilaknat lagi apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat. Maka pada kesempatan ini, hayu kita sing-singkan lengan baju ini untuk mempersiapkan diri kita sebagai manusia tentunya akan menghadapi yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa yang akan kita bawa kelak di akhirat nanti? Apa bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Sang Khalik? Kita berlimpah harta bisa menuju Allah Azza wa Jalla dengan akan dimasukkannya ke dalam surga. Tetapi hartanya kita pikirkan untuk orang-orang yang berhak. Kita miskin, jangan takut. Kemiskinan kita dipandang Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah melihat manusia bukan dari materi, tapi dari ketakwaannya. Allah melihat dari takwanya. Allah tidak melihat rupa, gelar, jabatan apapun, tapi ketakwaannya. Walaupun dia miskin semiskin-miskinnya di dunia, tetapi kalau dia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah, nanti bersandingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada kesempatan Isra Mi'raj ini, kita sing-singkan lengan baju kita tingkatkan ibadah kita, tentunya dalam hal ibadah sholat. Karena sholat adalah inna awwalu ma yanzuru min abdi, yaitu sesungguhnya ibadah yang paling awal nanti yang akan dihisab oleh Allah as-sholatu, yaitu sholat. Pertama yang akan dihisab oleh kita nanti ibadah, seluruh ibadah kita, yaitu adalah sholat. Wa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amaluhu. Apabila sholatnya diketemukan sempurna, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya akan diterima oleh Allah. Wa in wujidat naqisotan rujat alaihi wasairu amalihi. Apabila sholatnya ditemukan kekurangan, apabila sholatnya itu ancur-ancuran, apabila sholatnya itu tidak khusyuk, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang menjelang siang ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberikan hikmah dan hidayah. Allah selalu mengucurkan nikmat kepada kita untuk senantiasa kuat dalam melaksanakan ridha Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata dari pribadi saya yang doif ini, dan apabila ada kata-kata yang baik, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.